Kita sambung lagi Mbak ya. Kemarin sampai di penghujung asarun fi wujub ittiba'il qiraat ya Mbak. Nah, Ustaz. Ya, berarti sekarang masuk anwa'ul qiraat. Ya, silakan Mbak. Anwa'ul qiraat. Awalan al-mutawatir. Hadzal qismu yuqra'u bihi al-yawma wa dzalika majtama'a fihi thalathu khilal wa hunna ayyunqala anithiqat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu wajhuhu fil arabiyyati allati nazala bihal Qur'an sa'ighan wa yakunu muwafiqan li khattil mushaf fa idza ijtama'at fihi hadhil khilal ats-tsalath quri'a bihi wa qata'a ala maghibihi wa sihhatihi wa sidqihi li'annahu ukhidha an ijma'in min jihati muwafiqati khattil mushaf wa kufira min juhdihi wa misaluhu maliku wa maliku yakhda'una wa yukhadi'una wa awsa wa wasa wa yatawwa'u wa tatawwa'u walhasil anna sab'a mutawatiratun ittifaqan wa kadza salas Abu Ja'far wa Ya'qub wa Khalaf alal asahhi bal huwa sahihil mukhtar wa huwa allazi talaqainahu an ammati syuyukhina. Yang pertama yang mutawatir, ini adalah bagian yang dibaca dengannya pada saat ini dan itu yang disepakati oleh tiga kurun, yakni yang dinukilkan dari orang-orang yang siqoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dari sisi bahasa Arab yang diturunkan dengannya Al-Quran dan sesuai dengan khat mushaf. Maka apabila berkumpul di dalamnya tiga kurun dibaca dengannya dan memutuskan yang maksudnya di sini tiga syarat juga. Oh, tiga syarat. Tiga syarat ya maksudnya. Khilal di sini maksudnya syarat. Ya, karena kalau ngelihat dari sini kan yang pertama bahasa Arab, yang keduanya sesuai dengan khat mushaf ya. Nah, terus ya ketersambungan sanad ya. Yang qala anisiqat Nabi SAW, kemudian yang keduanya wa yakunu wajhuhu fil arabiyyah ya. Berarti ini tiga syarat ya, Mbak. Maksudnya di sini khilal tadi di sini. Oke. Lanjut, Mbak. Apabila berkumpul tiga syarat ini, maka dibaca dengannya dan diputuskan dari yang selainnya. Wasihatihi wasidqihi. Ya ditetapkan maksudnya. Bagaimana, Pak? Ya ditetapkan keberadaannya, keabsahannya dan kebenarannya gitu. Karena apabila diambil dari ijma dari satu sisi yang sesuai dengan khat mushaf, maka dan mengingkari yang selainnya. Misalnya contohnya maliku dengan
maliku, dan kata yakhda'una dan yukhadi'una, kata auso dengan waso, dan kata yatawwa'u dan tatawwa'u. Dan hasilnya adalah bahwasannya 7 qiraah yang mutawatirah yang telah disepakati, Ya, dan tujuh qiraat ini disepakati kemutawatirannya. Dan 7 qiraah ini disepakati kemutawatirannya, dan begitu pula 3 yang berikutnya. Dan ini yang sahih dan dipilih, dan ini juga yang sampai sekarang kita bertalaki dari syekh. Ya, para guru kita ya. Guru kita. Baik, kita masuk ke pembahasan jenis qiraat ya. Jenis qiraat yang pertama, atau macam-macam qiraat. Macam qiraat yang pertama adalah yang qiraat mutawatir ya, yang mutawatirah. Jenis ini adalah yang dibaca hingga saat ini ya. Jadi sampai saat ini yang kita kenal dengan qiraah asyrah ya. Qiraah asyrah itulah yang sah ya, artinya yang mutawatir bahkan ya, disepakati dan tidak boleh diingkari sama sekali. Kemarin kita sudah singgung, walaupun dari sisi bahasa dia mungkin ada sedikit perbedaan, justru kebalik gitu ya Mbak ya. Harusnya bahasa yang menyesuaikan. Karena bahasa Arab juga diambil dari Al-Quran juga gitu ya Mbak ya. Nah, sehingga harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti bahasa ya. Hal itu yang dibaca 10 ini disepakati ya mutawatir disebabkan karena berkumpulnya 3 syarat ya, berkumpulnya 3 syarat, yaitu syarat-syaratnya adalah dinukilkan dari yang sifat, artinya sanadnya sambung ya, bersambung, nah gitu, valid sampai kepada Nabi SAW. Kemudian juga berkesesuaian dengan salah satu sisi bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ya. Ini maksudnya dulu ya Mbak ya, pada masa generasi awal gitu, melihat sisi ininya dari zaman dulu gitu, bukan yang sekarang acuannya ya. Kalau sekarang harus ngikutin gitu ya, tinggal ngikutin aja. Kalau dulu waktu awal-awal penyelesaian qiraat ya menyesuaikan dengan bahasa Arab, karena dulu masih terjaga bahasa Arabnya kan gitu. Ya, jadi berkesesuaian dengan bahasa Arab yang nazala bihal Quran. Jadi yang turun dengannya Al-Quran. Kemudian juga syarat yang ketiga yaitu berkesesuaian dengan khot mushaf, yaitu mushaf Utsmani ya, berkesesuaian dengan rasem Utsmani. Nah, nanti juga ada penjelasannya terkait dengan 3 syarat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Nah, jadi ketika berkumpul 3 syarat ini, maka itulah yang dibaca ya. Tapi sekarang sudah dikodifikasikan, sudah masyhur ya, yaitu dengan karya dari Al-Imam Ibnu Jazari, yaitu Thayyibatun Nasr yang asalnya dari An-Nasr ya, di qiraatil asr al-mutawatirah. Jadi 10 qiraat ini sudah yang dikodifikasikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, inilah yang sampai kepada kita sekarang dari generasi ke generasi diakui sebagai qiraah yang mutawatirah dan tidak ada pertentangan di dalamnya ya. Tidak ada perselisihan pendapat, semuanya sepakat gitu ya. Nah, jadi 10 qiraat ini ya, ini sudah diakui keberadaannya, validitasnya, kemudian juga keabsahannya dan juga kebenarannya tadi ya. Kebenaran bacaannya ini sambung sampai kepada Rasulullah SAW, karena ini diambil berdasarkan ijma ya, kesepakatan dari sisi-sisi diantaranya adalah khot mushaf ya. Nah, kemudian juga yang sudah dipilih pada masa Khalifah Utsman ya, artinya yang khot yang lain yang tidak berkesesuaian atau bacaan yang lain tidak berkesesuaian maka dibakar ya mushafnya waktu itu. Sehingga sudah yang jadi acuan adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Khalifah Utsman dan kita
wajib mempercayainya karena ini sudah menjadi ijma kaum muslimin, bahkan ijma sahabat pada waktu itu ya. Jadi tidak boleh diingkari. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Rasulullah SAW bahwa tidak mungkin umat ini, yaitu terutama sahabat ya, berkumpul dalam hal kesesatan seperti itu. Nah, contohnya ya lafadz maliki dengan maliki ya. Yakhda'una dengan yukhadi'una. Wa ausa ya, ausa dengan wa wassa ya. Wa yatatawwa'u dengan tatawwa' ya. Nah, jadi ini yang berkesesuaian walaupun kelihatannya beda gitu ya. Terutama yang ausa dengan wa wassa gitu. Kan beda ya. Nah, maka di sini tidak jadi masalah gitu ya. Selama dia masih dalam koridor mushaf yang sudah dibakukan pada masa Khalifah Utsman, maka itulah yang dibenarkan bacaan. Dan kesimpulannya, walhasil kesimpulannya bahwasannya 7 qiraat ya, itu disepakati kemutawatirannya, bukan hanya kesahihan, tapi kemutawatirannya disepakati. Dan ini dari generasi yang dulu ya sudah bersepakat, bahkan sampai masa Imam Ibnul Jazari juga tidak ada yang menyelisihi juga. Yang 7 itu sudah betul-betul diakui sebagai bacaan yang sah dari Rasulullah SAW oleh seluruh kaum muslim. Nah, kemudian pada masa Imam Ibnul Jazari dipopulerkan lagi, walaupun sebetulnya sudah ada dan sudah terjaga, tapi kan mungkin belum sepopuler yang qiraat 7. Nah, maka Imam Ibnul Jazari mempopulerkan yang 3 lagi, ya supaya orang tahu bahwa 3 qiraat ini juga sah, ya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu qiraat Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf al-Ashir atau Khalaf al-Bazzar ya. Alal as-sahih bal huwa sahihul mukhtar ya. Nah, ini yang disepakati kesahihannya, kemutawatirannya, bahkan ini pilihan yang sudah benar gitu ya. Pilihan yang benar yang dipilih oleh kaum muslimin hingga saat ini ya. Dan ini wa huwal ladzi talaqainahu, dan ini yang 10 bacaan ini yang ditalakikan ya kepada guru-guru ya, maksudnya di sini guru penulis ya, talaqnahu an amati suyukhina. Jadi 10 qiraat inilah yang sampai sekarang masih nyambung terus sanadnya, validitasnya sehingga tetap terjaga gitu ya. Jadi jelas kalau di sini. Sedangkan kalau qiraat yang lain bagaimana? Kalau qiraat yang lain berarti masuk ke jenis yang lain di sini. Ada beberapa jenis yang lain ya. Tapi qadarullah ini sudah jam 2 ya, Bay. Insya Allah nanti kita sambung lagi terkait dengan qiraah al-ahad bagaimana, kemudian qiraah syawad juga bagaimana ya. Yang mudrajah bagaimana. Nah, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Insya Allah sampai sini paham, Ustaz. Gimana? Insya Allah sampai sini paham. Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Waktunya sudah pas jam 2 kalau di sini di komputer. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.